saya lihat yang kemarin-kemarin juga yang datang cuma 2, cuma 3 gitu ya, bener ya? Yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya ya, awal tahun mendekati Lebaran tahun Cina pada sibuk mungkin. Cek. Ya udah kita tunggu sebentar lagi aja ya. Masa cuma 3 yang hadir? Boleh Mbak, di oyak-oyak suruh masuk kelas ya. Oke, baru ada 4 siswa yang hadir, Mbak Ica, Mbak Ratih, Mbak Endah, dan Mas Dharma ya. Ini biasanya kelas ini tuh paling dikit 11, 12, 13 gitu ya. Biasanya loh. Gimana cuaca di Taipei? Di Taiwan? Dingin? Sekarang berapa derajat? Ini biasanya kayaknya kalau Januari-Januari ini dingin-dinginnya ya. Iya, dulu kalau saya tinggal di Taipei itu biasanya saya langsung pergi ke teman saya di Kaohsiung. Karena kalau bulan Januari, Februari itu kan liburan ya. Liburan, terus liburan apa namanya musim dingin. Uh, kemarin 8 derajat. 8 derajat itu dingin sekali loh.
Di Nanto ya. Ah, di sana mah dingin terus, Mas. Kalau di sana 8, mungkin di Taipei sekitar 11, 12, 13 gitu. Kalau di Kaohsiung 18. Di Ilan 15 ya. Ya lumayan sejuk lah. 15, 16 itu udah enak sekali. Grade 15 sampai 18 derajat itu paling suka saya. Jadi kalau kemana-mana nggak kepanasan, nggak terlalu dingin ya. Pakai jaket juga nggak terlalu tebal. Selamat malam Mbak Luna, silahkan masuk. Oh iya, kemarin pada datang di ini nggak, di pembagian raport hari Minggu? Gimana lihat nilainya? Selamat malam Mbak Sofia. Oh iya ya, pas hari Minggu juga ya. Banyak yang kurang ya. Tapi kalau IPS lulus semua kok, tenang aja. Yang penting kalian rajin. Oke, kita mulai setengah 10 ya. Ya kok setengah 10? Ya betul, setengah 10. Tuh, sini masih setengah 9 soalnya. Bentar lagi kita mulai. Ini sudah ada 6 siswa yang sudah hadir, ya lumayan lah. Tugas mandiri apa, Mbak? IPS? Bukan kan ya? Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti bagi teman-teman yang masih kurang nilainya, misalnya di bawah 70 gitu ya, silakan menghubungi saya kalau misalnya belum belum ada yang mengumpulkan. Tetapi kalau rata-rata teman-teman itu yang mengumpulkan semua tugas itu pasti di atas 70. Kalau saya ini loh Mbak, Mas, kalau kalau di jawaban itu, kalau saya kalau lebih sukanya online kayak dulu waktu pernah saya bikin ini ya, Google Drive, tahu nggak, yang saya kasih link terus kalian tinggal milih A B C D, itu malah gampang saya mengkoreksinya. Tapi kalau misalnya harus di email satu-satu itu kadang-kadang ketelingsut, kadang-kadang masuk ke spam, kadang masuk ke mana kemana itu, kadang-kadang kemarin saya baru buka, wah ternyata nggak masuk ke inbox, masuk ke spam. Jadi ini masih saya usulkan lagi untuk balik lagi ke metode lama itu. Saya sukanya bikin yang itu loh, yang cek checklist, yang saya kasih link ke teman-teman, kalian buka, terus ngisi nama dan sebagainya langsung, terus tinggal milih aja satu ABC, terus terakhir kalau udah selesai di submit gitu, dikirim. Itu saya lebih enak ngoreksinya karena filenya itu cuma satu, dan langsung ke bawah itu nama-nama kalian dan pengumpulannya tanggalnya
jam berapa itu udah jelas. Jadi kalau teman-teman komplain itu ada di situ, ini loh tanggal 9 misalnya saya sudah kirim tanggal 9, ternyata tanggal 9 nggak ada itu lebih jelas. Tapi sekarang saya tuh kadang-kadang ngoreksinya yang lama kalau satu-satu dikirim email itu. Atau atau besok gini ya, kalian Pak Mansur filenya hilang semua, nah itu kan malah bahaya kan ya. Jadi ya menurut saya di Google Drive itu nggak mungkin hilang. Punya saya aja yang dari tahun 2014 yang baru pertama kali ngajar kalian tuh masih ada. Ya makanya besok saya evaluasi lagi deh, atau misalnya kalau misalnya itu kebijakan dari akademik, nanti kalian tetap kirim email tapi yang saya gunakan yang link gimana. Jadi saya pun untuk lah iya, lebih langsung dari tutornya kan ya, dari misalnya kalau sekarang udah dijadwalkan UTS gitu ya, nanti saya ngasih link gitu, terus nanti dari pihak akademik ya mungkin ini ya mungkin kepentingan dokumentasi atau apa gitu ya, jadi ya memang harus begitu ya. Nanti coba di inilah di kiak-kiuk bagaimana ininya enaknya ya. Oke, kita mulai aja ya kelasnya ya. Ini sudah ada 7 siswa yang sudah hadir, takut kemalaman kelas kedua kita malam hari ini ya. Sebelumnya saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi siswa dan siswi kelas 9 semester 6. Dimana kelas 9 semester 6 ini adalah kelas terakhir di kelas atau semester terakhir di kelas program kejar paket B ya. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir nasional atau apalah itu namanya, yang penting itu seperti ujian kesetaraan atau apa, yang seperti ujian nasional yang beberapa waktu yang lalu pernah dilaksanakan di Taipei juga. Waktu itu saya sempat mengawas juga rombongannya Mbak Islamiyah dan kawan-kawan sudah melaksanakan ujian akhir nasional untuk program kejar paket B ya. Ujiannya seperti ujian beneran itu ya, memang ujian beneran, jadi ya dari pagi sampai sore ditunggu 3 pelajaran ya. Tapi alhamdulillah semuanya lulus ya. Ya saya harapkan teman-teman sekalian eh iya nanti pas UN nggak, saya nggak bisa ngawas ya, cuman nggak sehari. Kita kemarin ada 3 hari atau 2 hari, cuman kita laksanakan setiap hari Minggu, jadi nggak langsung 3 hari berturut-turut gitu nggak. Jadi setiap hari Minggu, diselingin 2 minggu kemudian gitu. Jadi misalnya hari Minggu kemarin ya, terus kemudian dua minggu lagi baru dilaksanakan lagi. Atau kalau kalian bisa request minta Pak Bambang saya suruh datang lagi ke Taipei boleh untuk ngawas kalian ya, spesial. Sekalian saya liburan. Ya, baik. Teman-teman sekalian, malam hari ini tadi hanya sedikit intermezzo saja ya. Malam hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua, di mana kemarin di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan rencana pembelajaran kita untuk 14 kali pertemuan ke depan, dan harapannya nanti bisa selesai tepat waktu, dan teman-teman sekalian juga ada sedikit waktu ya, cukup waktu untuk belajar, latihan, mempersiapkan untuk ujian akhir nasionalnya. Iya, pelajaran IPS untuk kelas ini setiap hari Senin. Dan sekarang saya tidak hanya megang IPS saja ya, ada megang bahasa Indonesia, ada pegang sosiologi, dan ada pegang PPKN untuk kelas sebelah ya. Harusnya kan, oh iya, untuk kelas ini saya cuma mengajar
kalian saja, tapi kalau untuk kelas 11 itu ada 3 kelas, kemudian kelas 8 ada 3 kelas, tapi untuk kelas 9 cuman ngajar IPS saja. Ini Mbak Isya suka ngintip ya. Baik teman-teman sekalian, mari pertemuan kedua pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan ya dengan berdoa tadi, materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke. Ya, selamat datang kembali saya ucapkan kepada 8 siswa yang baru hadir untuk kesempatan pada malam hari ini ya. Kita mulai saja materi pada malam hari ini. Sekalian cek sound. Sampai saat ini apakah masih ada yang tidak bisa dengar suara saya dengan jelas atau tidak bisa melihat papan tulis yang sudah saya tampilkan? Ada nggak yang nggak bisa lihat dengan jelas? Lancar ya, oke ya. Ya, berarti sinyal kalian dan sinyal saya sangat mendukung untuk program belajar mengajar pada malam hari ini ya. Nanti ini aja, kalau misalnya tidak ada yang merasa terganggu jaringannya atau tidak bisa dengar suara saya, tidak bisa melihat papan tulis, nanti bisa biar di cross check bareng-bareng ya, kira-kira nanti masalahnya ada di mana. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bahwa bab pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan kedua malam hari ini adalah tentang bentuk dan pola permukaan bumi. Ya. Jadi, malam hari ini kita akan bahas tentang bentuk dan pola permukaan bumi. Kalau melihat judul seperti ini, apa yang ada di benak kalian? Kalau misalnya ada judul pelajaran seperti ini, ada bentuk dan pola permukaan bumi, kira-kira yang akan dibahas apa? Apa kira-kira yang dibahas? Mbak Ica mengatakan peta. Geografi. Ada yang lain? Ini Mas Dharma lagi typing. Mbak Luna juga. Bentuk dan permukaan bumi. Iya. Ada lagi? Coba kita cek satu persatu ya. Apakah jawaban saudara-saudara sekalian benar? Pegunungan, sawah, peta, sungai, dan sebagainya ini lebih komplit ya. Oke, semuanya benar ya. Nanti kita akan memang di dalam sini, kalau kita membicarakan tentang bentuk dan pola permukaan bumi, lebih mudahnya kita akan selalu terhubung atau materi ini akan selalu berhubungan dengan yang namanya peta ya. Gitu. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk wajah bumi itu? Ya, mungkin di benak kalian wajah bumi itu ya bermacam-macam, Pak. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bentuknya air ya, perairan, ada yang bentuknya daratan gitu ya, pegunungan. Nah, ternyata bentuk muka bumi baik di daratan maupun di dasar laut itu tidak hanya datar. Jadi jangan dikira bahwa bumi kita ya, baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan itu datar-datar saja, tidak. Tetapi ternyata semuanya itu tidak datar. Dan semuanya tidak terhampar ya. Jadi coba kalian bayangkan bahwa bentuk bumi baik di darat maupun di laut itu tidak semuanya datar atau tidak juga terhampar semuanya. Tetapi bentuknya itu bergelombang, membentuk
relief. Relief itu adalah bentuknya menonjol. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang cekung, dan berbentuk 3 dimensi. Jadi tidak hanya 1 dimensi atau 2 dimensi. Segala hal yang ada di dunia ini bentuknya 3 dimensi. Tidak, ya, jadi bisa dipandang dari depan, belakang, samping gitu ya, 3 dimensi. Membentuk sebuah benda yang bisa dilihat dari sisi manapun ya. Tuh. Jadi saya ulangi lagi bahwa bentuk muka bumi baik itu di darat maupun di laut itu tidak hanya datar dan tidak terhampar semuanya, tetapi juga bergelombang membentuk relief. Ada yang menonjol ya bentuknya, kemudian ada yang rendah, ada yang tinggi, dan ada yang cekung. Kalau kita membahas permukaan bumi, nah yang ada di permukaan bumi itu ada yang berbentuk gunung, ada yang berbentuk lembah, ada yang berbentuk pantai, dan ada yang merupakan daratan rendah. Ya, ini bentuk wajah bumi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah gambar ya, bagaimana bentuk bumi, permukaan bumi di tempat kamu tinggal sekarang ini. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, bahwa permukaan bumi itu bergelombang-gelombang. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang daerah pantai, ada yang pegunungan ya, lembah dan sebagainya. Coba saya pengen tahu nih, di tempat-tempat kalian ya, baik yang lagi tinggal di Indonesia maupun yang sekarang tinggal di Taiwan, bentuk permukaan bumi sesuai tadi yang sudah kita bahas, kira-kira tempat kalian sekarang tinggal itu masuk pada kriteria apa? Apakah menonjol, rendah, tinggi, cekung, berbentuk gunung, di pegunungan, di lembah, di pantai, atau daratan rendah? Halo Mbak Huda, silakan masuk, silakan langsung bergabung ya, kita baru aja mulai. Ayo, kira-kira sesuai tadi di pengertian ya tentang bentuk wajah bumi ya. Di sini ada pertanyaan nih, bagaimana bentuk permukaan bumi di tempat kamu tinggal sekarang ini? Oh, Mbak, siapa tadi tuh yang jawab? Mbak Endah menyebutkan kalau di Taiwan di daratan, di dataran, kalau di Indo pegunungan. Kalau di Mas Dharma ya jelas pegunungan, di Nanto itu kan gunung ya. Ya, betul sekali ya, dan semuanya sudah bisa menangkap apa yang saya jelaskan tadi. Kriteria-kriteria atau klasifikasi bentuk muka bumi yang ada di dunia ini ya, semuanya tidak sama. Ada yang bergelombang, ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang daerah pantai, ada yang daerah pegunungan. Dan kalian sudah bisa mengklasifikasikan tempat kalian tinggal ya, ada yang tadi bilang di dataran, ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah gitu. Boleh ya, kalian sudah bisa mengklasifikasikan. Ya, manusia dan makhluk lainnya ya, yang artinya makhluk hidup lainnya yang hidup di permukaan bumi itu dipengaruhi bentuk muka bumi. Jadi apapun yang ada di dunia ini ya, makhluk-makhluk hidup termasuk manusia, kemudian flora, fauna ya, hewan-hewan, kemudian jasa ternik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dia hidup di dunia ini tuh dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Misalnya, masyarakat yang bermukim di dataran rendah seperti di daerah pesisir memiliki perbedaan dengan yang berada di daerah pantai hidupnya, misalnya dalam mata pencaharian. Contohnya ya seperti tadi, masyarakat yang bermukim atau dia hidup di dataran jauh dari lautan, jika dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di pesisir pantai, tentu saja akan berbeda. Itulah mengapa bahwa manusia dan makhluk lainnya itu hidup dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Kalau dia hidup di daerah pantai, mungkin dilihat dari mata pencahariannya mereka banyak yang berdagang atau nelayan, berdagang, barang dagangannya pun berhubungan dengan
hasil-hasil tangkapan laut ya, hasil-hasil tangkapan nelayan-nelayan ya, begitu, jual ikan, kerang, kepiting, seafood itulah. Ini yang tentu saja akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di dataran rendah, misalnya jauh dari pantai, jauh dari laut. Mungkin banyak orang-orang di dataran rendah itu ya, di dataran itu bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai PNS ya, bekerja di pabrik atau bekerja sebagai bisnismen. Ada juga yang berdagang. Cuman yang membedakan itu tadi, sesuai dengan statement pertama atau kalimat pertama, bahwa manusia hidup dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Mungkin orang-orang yang hidup di daerah pantai dan orang-orang yang hidup di daerah dataran jauh dari pantai sama-sama berdagang mata pencahariannya. Cuman yang dijual mungkin berbeda. Kalau yang di pantai lebih yang dijual adalah hasil-hasil tangkapan nelayan atau seafood. Tapi kalau orang-orang yang ada di dataran ya, mereka lebih menjual sembako, menjual baju gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah mengapa di sini disebutkan bahwa ternyata bentuk muka bumi ini mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi tersebut. Nah, kita lebih memperkecil lagi, ya mungkin cari sinyal dulu ya Mbak Huda ya. Kita akan perkecil atau lebih khusus bahasan kita malam hari ini di bentuk muka bumi di Indonesia. Karena kita adalah masyarakat Indonesia, sehingga paling tidak pertama kali yang akan kita pelajari adalah negara kita terlebih dahulu ya. Bagaimana bentuk muka bumi Indonesia. Jadi kalau kita belajar bentuk muka bumi di Indonesia, kita bisa mempelajari dari peta topografi atau rupa bumi pada atlas. Jadi kalau kita mau belajar ya bentuk muka bumi di Indonesia, kita bisa saja melihat dan mempelajari peta-peta ya, termasuk peta topografi atau bentuk rupa bumi pada atlas. Jadi kalau kita sudah bisa membaca peta, baik itu peta topografi atau atlas, kita tentu saja akan bisa belajar bagaimana bentuk muka bumi. Dalam hal ini adalah bentuk muka bumi Indonesia. Nah, ternyata seiring bertambahnya waktu ya, ternyata peta topografi atau atlas ya, itu sampai detik ini itu disajikan dalam berbagai macam bentuk. Nah, bisa disajikan dalam bentuk konvensional. Konvensional itu artinya jadul ya, atau hingga digital. Jadul itu artinya gambaran muka bumi itu masih digambar ya pada bidang datar, yaitu kertas bisa, atau tembok, atau papan dan sebagainya. Itu masih konvensional, itu artinya itu masih jadul. Hingga digital. Nah, sekarang kan eranya digital semua tuh. Jadi apa-apa sudah serba digital. Jadi termasuk peta topografi atau gambaran permukaan bumi ya, atlas itu digambar di tampilan digital seperti Google Map, ada Nokia Map, ada Apple Map dan sebagainya ya, atau GPS dan sebagainya. Itu lebih mudah dalam mengupgrade data, kemudian lebih mudah juga dalam penggunaannya karena sesuai dengan teknologi terkini yang berkembang ya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Kita juga bisa belajar dari peta-peta konvensional yang jadul hingga yang digital seperti yang sering kita gunakan pada kesempatan era sekarang ini ya. Saya kira semuanya sudah punya handphone Android ya. Orang ikut dikejar paket B ini ya, semuanya harus paling tidak memiliki gadget ya, paling tidak laptop atau tablet atau handphone Android atau iOS atau Windows Mobile dan sebagainya, dan semuanya itu support tentang peta digital. Nanti bisa kalian aplikasikan. Mungkin setiap hari kalian sudah mengaplikasikan ya, misalnya kalau ketemu teman kalian ingin ketemu di mana atau janjian di mana, untuk mengetahui lokasi kalian itu sudah menggunakan
peta digital Google Map gitu ya, lebih mudah sekarang ya. Apalagi kalau di Taiwan datanya kan lebih lengkap. Jadi kalau di gang sempit manapun itu juga bakal ketemu, datanya sudah lengkap ya. Tapi kalau di Indonesia ini masih dalam tahap upgrading, masih dalam tahap pengumpulan data ya. Jadi kadang-kadang di gang-gang sempit atau jalan-jalan sempit itu kadang-kadang tidak terdeteksi ya. Biasanya masih di kota-kota besar. Baik, tadi kan saya sudah menyebutkan ya, peta itu disajikan dalam tampilan konvensional atau digital ya, dari yang jadul hingga yang terbaru ya di masa modern seperti sekarang. Nah, ini ternyata ada 3 macam peta yang saya rangkum dari buku yang termasuk dalam kategori konvensional hingga digital. Bentar ya, kok saya gerah sekali, saya mau menghidupkan AC dulu. Ya, di sini musim hujan tapi panas. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi sudah saya katakan bahwa kita dapat mempelajari peta topografi atau bentuk muka bumi itu dalam tampilan peta dari konvensional hingga digital. Nah, ini ada 3 macam jenis peta yang saya rangkum dari klasifikasi jenis peta konvensional hingga digital. Yang pertama adalah peta cetak. Peta cetak ini menggambarkan dunia sebagai bidang datar dalam 2 dimensi. Jadi tidak mengherankan bahwa kalau peta cetak itu kalau disentuh tidak ada ininya, tidak ada tonjolan-tonjolannya, jadi datar aja gitu ya. Nah, tetapi relief atau gambaran-gambaran gunung dan lembah itu ditunjukkan dengan simbol-simbol khusus sehingga kita bisa tahu, oh ini ternyata gambar gunung, oh itu ternyata warna untuk lembah ya. Jadi walaupun peta cetak yang dia kategorinya sebagai 2 dimensi, tetapi ada simbol-simbol tertentu yang dia menunjukkan bahwa dia itu adalah relief atau gambaran gunung dan lembah ya. Gitu ya, terus sekali Mbak Supia. Jadi kita walaupun peta cetak yang tidak ada apa namanya ya, tonjolan-tonjolannya, tapi kita tahu bahwa itu gunung mana yang lembah ya. Oke, yang selanjutnya adalah peta relief. Nah, peta relief ini juga masih termasuk peta bidang datar, tetapi ditambahkan tonjolan-tonjolan atau lekukan-lekukan pada daerah-daerah tertentu yang menunjukkan perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi. Ya, misalnya kalau gunung ya, perbukitan atau pegunungan itu tonjolannya gede-gede gitu ya, tinggi-tinggi atau besar-besar. Sehingga kalau kita raba akan ada perbedaan tinggi dan rendah dari yang termasuk klasifikasi pegunungan, perbukitan atau mana yang lembah, dataran rendah. Itu namanya peta relief. Kemudian, nah yang terakhir adalah peta yang berbasis computerized atau digital. Nah, ini menunjukkan banyak sekali view yang berbeda dengan subjek yang sama. Jadi tidak hanya biasanya menggambarkan lokasi tertentu, tapi dalam lokasi tertentu itu sudah digambarkan secara detail. Ada perumahan-perumahan, ada sungai, ada warung gitu ya, ada SPBU, ada masjid ya. Lebih lengkap sekali kalau misalnya itu di zoom in atau di zoom out ya. Di daerah-daerah tertentu akan muncul secara detail apa saja yang ada di dalamnya. Gitu. Ya, kita masuk pada apa saja sih kategori bentuk muka bumi di Indonesia. Nah, di Indonesia pengklasifikasian bentuk muka bumi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Yang termasuk muka bumi Indonesia bagian barat itu adalah Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Jadi yang termasuk Indonesia bagian barat ya, yang juga menandai pembagian waktu ya, Indonesia bagian barat itu termasuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di Indonesia bagian barat itu dikenal dengan nama pembagian atau pengklasifikasian permukaan bumi, yaitu dangkalan Sunda. Karena lautnya dan selatnya rata-rata memiliki kedalaman 200 meter dari permukaan laut. Ya, kenapa disebut dengan dangkalan Sunda? Dangkal artinya tidak dalam ya, karena lautnya yang ada di sekitarnya itu, laut dan selatnya itu rata-rata memiliki kedalaman sekitar 200 meter dari permukaan air laut mengukurnya ya. Yang termasuk dangkalan Sunda adalah Laut Cina, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Ya, itu tergolong laut yang tidak dalam atau disebut dengan dangkalan. Karena ada di barat, nah namanya dangkalan Sunda. Di Indonesia bagian barat ini permukaan daratan buminya itu beragam ya. Ada dataran rendah, ada dataran pantai, dan ada juga rawa-rawa. Oke. Selat Karimata, saya akan berikan gambarnya. Posisinya itu ada di Sumatera. Ya, jadi pertengahan antara Sumatera dan Kalimantan. Kalian bisa membayangkan pulau, saya gambarkan di mana ya, di sini aja. Ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Jawa, ini Papua. Nah, Selat Kalimata itu ada di sini. Ini Selat Sunda. Ya, di situ. Jadi masih berada di posisi Indonesia bagian barat. Oke, yang kedua adalah pembagian atau klasifikasi bentuk muka bumi Indonesia bagian tengah. Di Indonesia bagian tengah, yang termasuk klasifikasi bentuk muka bumi itu terdiri dari Pulau Lombok, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kalau dilihat dari bentuk muka buminya, di Indonesia bagian tengah ini berada di antara laut-laut dalam. Ya, jadi sudah semakin dalam keadaan lautnya, berada di antara laut-laut dalam. Ya, kategorinya adalah Laut Australia dan Laut Asiatis. Seperti Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, dan Laut Flores yang memiliki kedalaman rata-rata lebih dari 200 meter dari permukaan air laut. Nah, di daerah ini, di daerah Indonesia bagian tengah ini banyak sekali dijumpai pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh lautan selat yang dalam. Ya, jadi di Indonesia bagian tengah ini yang membuat Indonesia itu menjadi negara yang memiliki banyak pulau-pulau, karena di Indonesia bagian tengah ini bagian yang berkontribusi menyumbangkan pulau-pulau kecil yang sangat banyak untuk Indonesia ya, yang maupun yang sudah ditempati maupun yang belum ditempati, yang dipisahkan dengan selat-selat dengan kategori yang sedang ya. Sedang artinya tidak terlalu dalam, tetapi dia juga tidak
dangkal tapi ke arah ya menengah. Kemudian kategori daratannya itu sempit, dan di di dataran sempit tersebut ditemui banyak sekali dataran-dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan bukit, yaitu adalah penampakan Indonesia bagian tengah. Bagaimana dengan Indonesia bagian timur, Pak? Ini adalah pembagian klasifikasi bentuk muka bumi Indonesia yang terakhir, yaitu Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur ini terdiri dari Maluku, Papua, Laut Arafura, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di Indonesia bagian timur ini dikenal dengan sebutan dangkalan Sahul. Kalau tadi itu dangkalan Sunda ya, sekarang dangkalan Sahul untuk Indonesia bagian timur. Relief atau bentuk muka bagian Indonesia bagian timur ini sangat beragam. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan ada juga perbukitan dan pegunungan ya. Di dataran rendah ini seperti di Maluku, Papua, dan dataran tinggi perbukitan, gunung-gunung, dan pegunungan ini ada di Papua Tengah. Kedalaman laut itu lebih dari 200 meter dari permukaan air laut, dan Indonesia bagian timur ini disebut juga memiliki garis Weber, di mana garis Weber ini adalah garis batas yang memisahkan antara Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Ya, itu disebut dengan garis Weber. Nah, kalau yang memisahkan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah itu namanya garis Wallace, Wallace tulisannya ya. Lupa saya nggak tulis. Nah, garis Weber itu yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Kalau yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah itu namanya garis Wallace atau Wallace. Iya, begitu tulisannya Mbak Ica, Wallace. Oke, tadi kan kita sudah membahas ya di negara Indonesia itu macam-macam bentuk penampakan permukaan buminya, ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, ya, pulau-pulau kecil dan sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bentuk muka bumi di dataran tinggi. Disebut dataran tinggi jika suatu tempat itu terletak lebih dari 200 meter hingga 300 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi ini dikenal dengan sebutan Plato Kloteu. Ya, yang termasuk dataran tinggi di Indonesia itu adalah dataran tinggi Alas, dataran tinggi Toba, dan dataran tinggi Ranau. Ini yang disebut dengan dataran tinggi Plato Kloteu. Dataran tinggi, kalau kita bicara tentang dataran tinggi itu pasti ada kaitannya dengan gunung ya, karena gunung itu merupakan sesuatu yang selalu ada kaitannya dengan dataran tinggi. Gunung itu sendiri adalah bagian muka bumi yang menonjol tinggi dan membentuk kerucut atau kubah. Ya, jadi yang namanya gunung itu adalah bagian muka bumi yang menonjol tinggi dan berbentuk kerucut atau kubah. Kalau kalian ketemu sesuatu hal yang menonjol tapi itu bukan dari permukaan bumi, itu namanya bukan gunung ya. Jadi diingat-ingat, jangan sampai salah. Gunung itu dibagi menjadi 3 bagian sisi atau 3 bagian penampakan. Jadi kalau melihat gunung itu kalian bisa membedakan atau melihat dari 3 bagian. Yang pertama puncak atau bagian atas,
kemudian lereng bagian tengah, dan kaki bagian bawah. Jadi kalau melihat gunung kan seperti ini. Nah, ini namanya puncak, ini namanya lereng, ya, yang ini namanya kaki. Nah, gunung itu juga bermacam-macam teman-teman sekalian. Ya, memang gunung itu tinggi ya, tetapi ternyata kalau misalnya kita lihat dari ukuran-ukuran sudut kemiringan, ternyata gunung itu juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Kalau kita lihat kemiringan atau kelerengan ya, kelerengan ini kemiringan gunung ini sendiri, kelerengannya kalau misalnya kita lihat di bawah 45 derajat, kurang dari 45 derajat itu disebut gunung yang landai. Tetapi kalau gunung itu sudutnya atau sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat, itu artinya curam gunungnya. Nah, kalau gunungnya itu sama dengan 90 derajat disebut tegak atau dinding ya. Jadi kan ada yang gunung itu cuma begini aja ya. Dia berdiri begini aja nih gunung. Ada yang begini aja, ada yang begini aja. Nah, itu yang membedakan. Mana gunung yang landai, mana gunung yang curam, dan mana gunung yang tegak. Nah, bagaimana dengan gunung berapi, teman-teman sekalian? Jadi, teman-teman sekalian mungkin sudah paham ya yang namanya gunung berapi itu apa. Jadi, gunung berapi itu adalah gunung yang sewaktu-waktu bisa meletus, sewaktu-waktu bisa mengeluarkan isi perutnya, ya, yang dalam hal ini bisa magma, bisa pasir, atau material-material batu yang lainnya. Nah, bicara tentang gunung api di Indonesia itu masih sangat banyak gunung berapi yang masih aktif. Salah satunya adalah salah berapanya adalah beberapa gunung yang sudah saya tuliskan di sini. Ada Gunung Talang, Gunung Kerinci, Gunung Merapi, dan Gunung Jayawijaya. Nah, ini kalau yang dekat dengan saya, dekat rumah saya itu adalah Gunung Merapi. Jadi kalau musim-musim sekarang ya, musim-musim hujan ini malah kelihatan view-nya tuh bagus sekali kalau pagi. Jadi kalau malam hujan seperti ini, besok pagi pasti cerah dan gunungnya itu bisa kelihatan bagus banget ya. Jadi kelihatan sisa-sisa erupsi pada tahun 2000 berapa kemarin? 2010 ya, 2010 2011 itu kan kemarin sempat erupsi ya besar sekali yang menewaskan Mbah Marijan selaku pawang gunung tersebut ya. Nah, itu bekas lewatnya material-material material-material vulkanik yang dikeluarkan dari dalam gunung Merapi itu bisa kelihatan. Iya, biasanya kalau lari-lari itu ya, karena bawa handphone ya jepret. Salah satunya yang pernah saya sempat upload di Facebook gitu. Iya, kalau Gunung Jayawijaya itu gunung tertinggi di Indonesia, juga ada di Irian Jaya, di mana puncaknya selalu ditutup dengan salju. Ya, pegunungan itu terbentuk karena pergerakan kerak bumi atau kerak dasar lautan yang dalam dan luas. Jadi gunung itu kenapa bisa tinggi seperti itu? Tadinya tuh tidak tinggi seperti itu karena lempengan satu dengan yang lainnya itu kan seiring dengan pergerakan bumi memutari matahari ya, atau berotasi dengan sendirinya, atau otomatis lempengan-lempengan pun juga ikut bergerak. Nah, kalau lempengan bergerak itu misalnya yang bawah menekan ke atas, itu akan lama-lama menjadi gundukan-gundukan atau tonjolan-tonjolan yang akhirnya menjadi gunung. Nah, perhatikan di sekitarmu, adakah gunung berapi? Di Taiwan ada nggak sih gunung berapi? Kayaknya nggak ada ya. Kemarin saya sempat tanya teman saya waktu saya tinggal masih ada di Taiwan itu ya,
Katanya mereka eh, Taiwan Meiyo Huosan katanya. Huosan nggak ada gunung api katanya. Meiyo. Terus saya bilang, saya kan pernah ini ya tahun 2010 2011 itu kan pernah jadi relawan, waktu itu masih jadi mahasiswa medis. Jadi waktu Jogja itu waktu Merapi meletus itu ya, saya jadi sempat relawan dan ada beberapa video yang ya jujur menakutkan waktu itu, karena apa namanya, awan panasnya waktu saya ada di beberapa jarak kilometer dari Gunung Merapi tersebut yang sebenarnya itu jarak rawan, itu tiba-tiba turun ya. Dan saya harus mengevakuasi semua orang, naik truk dan sebagainya, dan geraknya cepat sekali. Waktu itu nggak sampai 30 menit ya, itu kawasan yang tempat saya jadikan posko waktu itu udah hangus setelah kita sama-sama turun ke bawah waktu itu. Wah, mengerikan sekali, cepat sekali. Masih ada videonya tahun 2010 atau 2011. Ya, ini ada gunung berdasarkan dimensi ketinggian. Yang pertama pegunungan rendah, yang kedua pegunungan menengah, dan yang ketiga pegunungan tinggi. Yang namanya pegunungan rendah adalah pegunungan yang memiliki ketinggian 200 hingga 500 meter dari permukaan air laut. Ya, MDL itu meter dari permukaan laut. Biasanya pegunungan rendah itu dapat dijumpai di daerah-daerah Kalimantan Barat ya, di Pontianak. Kalau pegunungan menengah itu adalah pegunungan-pegunungan yang memiliki ketinggian 500 hingga 1500 meter di atas permukaan air laut. Banyak dijumpai merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau misalnya kita rata-rata, gunung api yang ada di Indonesia itu termasuk dalam kategori pegunungan menengah yang memiliki tinggi 500 hingga 1500. Itu rata-ratanya ya. Tapi kalau dilihat secara detail satu persatu, semuanya masuk kategorinya ya. Ada pegunungan rendah, ada pegunungan menengah, dan juga Indonesia memiliki pegunungan yang termasuk dalam kategori pegunungan yang tinggi, di mana pegunungan tinggi ini memiliki ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan air laut. Nah, yang termasuk pegunungan tinggi di Indonesia ini adalah Gunung Jayawijaya di Irian Jaya yang memiliki tinggi 5030 meter di atas permukaan air laut ya. Tadi kategori tinggi adalah di atas 1500, dan ini Gunung Jayawijaya ini memiliki ketinggian 5030 meter di atas permukaan laut. Oh, dulu pernah ada ya gunung berapi di Taiwan, tapi sekarang adanya angin topan menjelang summer. Nah, ternyata gunung itu juga bisa dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan waktu pembentukan. Ada pegunungan muda dan ada juga pegunungan tua. Yang namanya pegunungan muda itu merupakan pegunungan yang terbentuk kurang lebih 60 juta tahun yang lalu ya. Kalian belum lahir, saya juga belum lahir. Mungkin Mbah Buyut kalian, Mbah Buyut saya juga belum lahir 60 juta tahun yang lalu. Itu sudah termasuk namanya pegunungan muda ya. Bayangkan 60 juta tahun yang lalu itu termasuk pegunungan muda. Yang tua lebih parah lagi ya lamanya ya. Dimana yang termasuk pegunungan muda yang terbentuk 60 juta tahun yang lalu itu termasuk pada zaman tersier atau Neozoikum, yang memiliki puncak yang runcing dan lereng yang sedikit curam. Nah, ini ciri-ciri pegunungan muda ya. Contohnya pegunungan di Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, berdasarkan waktu pembentukannya itu ada yang namanya pegunungan tua, di mana pegunungan tua ini merupakan pegunungan yang terbentuk, nah ini lebih banyak,
lebih lama lagi. Kalau tadi cuma 60 juta tahun yang lalu, ini 1340 juta tahun yang lalu. Tepatnya pada zaman Paleozoikum atau zaman primer. Yang termasuk pegunungan tua adalah pegunungan Skandinavia dan pegunungan Australia Timur. Sebentar, lagi muter-muter. Kok lama? Oh, sinyal saya kayaknya drop ini. Ini belum keluar gambarnya. Oh, udah ada di situ malam. Tempat saya masih muter-muter soalnya. Sebentar. Tempat saya belum ada. Oh, tempat saya belum ada muter-muter. Oke, gitu aja dulu apa ya teman-teman. Ini waktunya tinggal 4 menit soalnya. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan saja di pertemuan yang akan datang karena ini masih muter-muter tersebut. Masih muter-muter terus punya saya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Ya, masih 4 menit teman-teman sekalian. Jadi habis ini saya masih juga ada kelas di kelas 11 semester 3. Jadi kita lanjutkan saja ya di permukaan bumi lainnya untuk pertemuan minggu depan. Ya, terima kasih saya ucapkan lagi kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk melaksanakan kelas IPS pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat dan bisa diamalkan ya. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan sekian, kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya nanti akan infokan dan bagikan link YouTube-nya setelah saya upload. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan segala urusan, dan selamat beristirahat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat malam.